Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada khotib yang berdialog dengan jamaah, apa boleh? Ya, di kitab-kitab bahkan gini-gini aja enggak boleh. Apa? Misalnya pakai isyarat tangan, gerak-gerak banyak itu enggak boleh. Itu kitab, tapi itu ijtihad. Yang jelas Sayyidina Umar pernah berdialog dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar khutbah, kemudian Sayyidina Utsman datang, kemudian tanya, apa sudah sholat? Belum, silakan sholat, langsung melanjutkan khutbah. Jadi kalau Nabi, setahu saya dalam hadis kok saya belum membaca apa Nabi pernah dialog. Tapi kalau Nabi khutbah semangat itu iya, pakai tongkat itu iya. Kalau sekarang kalau tidak pakai tongkat ya silakan. Oh itu sudah digantikan mimbar, terserahlah pemahaman. Tapi yang jelas eksplisit Nabi memegang busur tongkat, kemudian juga cagaknya mimbar itu untuk pertelekan. Tapi yang jelas kalau soal dialog memang tidak lazim. Sekali lagi kalau di kitab-kitab khutbah itu malah dilarang banyak gerak. Walaupun saya tidak setuju ya, saya tidak setuju, dan justru saya kampanyekan khutbah komunikatif, bukan khutbah monoton. Khutbah baca tok itu langsung nyirep itu, padha karo nyirep jamaah. Akeh sing turu. Jamaah itu kalau sulit tidur, silakan Jumatan, nanti mesti akan mudah tidur. Nggak usah beli E10, pil E10 atau pil tidur, nggak usah. Jumatan langsung tidur. Kalau khotibnya tidak komunikatif, tapi kalau sampai omong-omongan nggak lazim, walaupun memang ada asarnya, ada contohnya yaitu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman, tapi sebaiknya dihindari. Hal-hal yang tidak lazim itu memancing masalah. Tetap boleh, tapi kalau sampai omongan akeh ya tidak boleh. Omongan sampai kayak jagongan ya tidak boleh. Yang jelas begini ya, kiat saya. Kenapa saya mengkampanyekan khutbah komunikatif? Karena khutbah itu yang bahasa Arab itu saja sudah cukup. Ya, khutbah itu alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian ya yang bahasa Arab itu saja, itu sudah cukup. Dan saya kalau membaca itu tidak pernah bergerak. Tapi memang saya melihat jamaah. Jadi selebihnya ya ceramah. Memang khutbah itu aslinya yang ta'abudi adalah yang bahasa Arab kan. Yang bahasa Indonesia itu memang diperselisihkan. Tapi mayoritas umat non-Arab menyetujui bahwa khutbah boleh disambung dengan bahasa setempat. Karena tujuan khutbah adalah untuk memberi nasihat. Nasihat hanya bisa masuk kalau berbahasa yang dipahami oleh kaum. Nah, dalam keadaan berbahasa daerah atau berbahasa setempat itulah kita berkomunikasi dalam tanda kutip ya. Bukan omong-omongan, tapi hendaknya nyambung lah. Kita ini jangan monoton membaca tapi bisa menarik perhatian. Bahkan saya mohon maaf kalau kadang-kadang khutbah itu ada joknya dikit ya, tapi tidak banyak-banyak banget. Tapi porno tidak boleh ya, tidak boleh porno. Ya joknya sedikit untuk membangkitkan. Lebih baik mana? Jamaah guyu atau turu? Baik mana? Jamaah tidur atau tertawa? Nek tertawa berarti dia paham khutbahnya. Kalau tidur dia tidak tahu khutbahnya. Padahal khutbah Jumat itu merupakan sebab dibebaskannya sholat zuhur. Yang 2 rakaat diganti 2 khutbah, yang 2 rakaat lagi diganti 2 rakaat Jumat. Innal khutbataini yaqumaini maqamal rakaatain minadz zuhur. Jadi khutbah 2 itu merupakan pengganti. Maka bisa difahami mafhum mukhalafahnya bahwa jika orang Jumatan tidak ngrungokne khutbah, maka wajib sholat zuhur. Itu mestinya begitu, tapi karena di kitab-kitab tidak ada, maka orang ya sama saya turu ya tetap gak sholat zuhur. Padahal kalau Siddiqiyah atau di Ploso itu ya, Siddiqiyah Ploso, kemudian juga di Mbungah, Gresik Mbungah, itu setelah sholat Jumat tetap sholat zuhur. Karena memang itu qaul qadimnya Imam Syafi'i rahimahullah, qaul yang dulu. Tapi kemudian setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, diralat bahwa orang yang setelah sholat Jumat tidak usah sholat zuhur. Tapi orang sholat Jumat yang tidak ketinggalan, nek
morone wis jamaah, bahkan karek tahiyat akhir tok misalnya. Ya harus sholat zuhur itu, nggak iso hanya tahiyat akhir menggantikan sholat zuhur, gimana? Bahkan dapat sholatnya saja itu, kalau saya setuju pada pendapat ulama yang menyatakan itu tetap wajib sholat zuhur. Mengapa? Karena dia tidak mendapatkan 2 rakaat penggantinya, yaitu 2 khutbah. Walaupun tidak paham, pokoknya ngerti. Mendapatkan itu tidak harus, bukan ngerti maksud. Walaupun tidak paham tapi dapat, menangi, ya, menangi. Yang penting menangi. Gitu Mas ya.